Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Hari ini udaranya cerah, mudah-mudahan juga hati Anda semua sedang cerah meskipun angka COVID meningkat luar biasa. Kemarin mencapai 38.000 kasus baru dan ini sebenarnya tidak terlalu mengagetkan buat kita. Itu udah hampir pasti semacam itu dan nggak perlu kaget kalau ada rekor-rekor baru terus gitu. Cuman rekornya kok rekor COVID itu, Bung Rocky. Rakyat kita terlatih dan bisa diandalkan di dalam menahan derita itu. Karena setiap kali kita bertemu dengan kesalahan kebijakan, kita bisa balik pada filosofi bahwa oke, ini ujian. Lalu ada filosofi lain, untung masih begini, nggak separah lain tuh. Tapi itu ada bagian dari culture kita yang sebetulnya nggak boleh dijadikan alasan pemerintah untuk membuat polisi yang seolah-olah bisa dihadapi oleh rakyat. Rakyat menghadapi COVID pandemi ini sebagai sesuatu yang memang diterima sebagai teguran alam. Tapi pemerintah dapat tugas untuk membackup rakyat. Jadi jangan pemerintah yang justru mengeksploitasi daya tahan publik ini untuk menghindar dari kewajiban konstitusionalnya. Itu poinnya. Ya. Nah, di tengah kabar ya buruk lah tadi itu, ada kabar gembira juga yang saya kira kita perlu share dan mengafirmasi apa yang selama ini kita inginkan, yakni bahwa Indonesia itu dinobatkan rakyatnya ya. Ini perlu kita catat, bukan pemerintahnya, bukan bangsa, tapi rakyatnya itu sebagai orang paling dermawan di dunia. Ini yang menobatkan sebuah lembaga dunia namanya Charity Aid Foundation ini. Disebutkan bahwa ada 3 kriteria mengapa orang Indonesia itu disebut paling dermawan. Yang pertama, dia ini kesediaan untuk berderma ke lembaga-lembaga amal sosial itu sampai 83%. Kemudian kesediaan menolong orang asing itu 65% dan kesediaan menjadi sukarelawan itu sampai 60%. Ini kabar luar biasa di tengah kita selalu kemarin menggaungkan pentingnya solidaritas ya, Bung Rocky. Betul, itu yang disebut cultural capital atau social capital. Dan modal kultur ini diamati terus oleh dunia, bahkan dari zaman Snook Who Grow-nya udah pastikan itu. Indonesia ini negara yang nerimo. Karena sifat nerimo maka selalu ada empati pada tetangga segala macam. Dan kita nggak pernah mengalami sebetulnya kemiskinan gitu, parah. Karena selalu ada extended family yang berupaya untuk nampung tetangga segala macam. Ada apalagi di desa kesulitan ekonomi sedikit ada yang bantu. Tapi ini adalah potensi rakyat. Nah, pemerintah selalu menganggap bahwa udah kalau ada potensi itu ya udah nggak usah turun tangan. Jadi internasional betul indeks itu indeks yang memperlihatkan kemampuan warga negara untuk mengakrab-akrabkan diri, berakrab-akrab dengan lingkungan. Justru pemerintah yang tidak paham itu tuh. Jadi pemerintah justru pelit, pemerintah kikir. Sementara rakyat sebetulnya tahu bahwa solidaritas itu adalah dasar untuk menghasilkan keadilan sosial, kemaslahatan bersama, segala macam. Jadi Pancasila itu cuma dipahami oleh rakyat dan dipraktikkan rakyat, bukan oleh negara tuh. Itu intinya kira-kira. Ya, ini kabar baik. Jadi selalu ada kabar baik di tengah kabar buruk dan apalagi tadi itu di peringkat tertinggi di dunia. Nah, saya kira ini saya kemarin nonton sebuah video menarik nih di Malaysia. Ternyata kok walaupun pemerintahnya cukup serius, tapi angka COVID juga sangat tinggi. Di sana orang mulai diminta untuk mengibarkan bendera putih di rumah masing-masing kalau dia sudah mengalami kesulitan hidup. Gitu. Jadi tinggal pasang aja bendera putih, nanti para tetangga, para pengurus RW, RT kita di sini gitu tahu bahwa orang ini sudah nggak bisa makan hari ini. Jadi ada bendera putih. Sementara di Indonesia ini kan orang juga minta, pemerintahnya diminta untuk mengibarkan bendera putih. Tapi nggak berkibar juga tuh. Ya, Malaysia punya sistem yang peka terhadap keadilan karena Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang mengulangi masa jabatannya tahu bahwa dia hanya akan mampu untuk meninggalkan legacy dengan cara mengabdi itu. Jadi fasilitas disiapkan, tinggal memberitahu kami butuh ini, kami butuh itu. Di kita
bahkan minta oksigen, hal yang paling mendasar untuk bertahan hidup. Kan terakhir rakyat cuma bisa minta oksigen, dia nggak minta lain lagi. Bansos sudah dikorupsi, segala macam keputusan pemerintah nggak bisa dieksekusi itu. Maka dia cuma minta oksigen, itu pun tidak bisa dia peroleh. Jadi betul bahwa akhirnya rakyat bilang ya kalau kita kibarkan bendera putih dan pemerintah nggak bisa penuhi, ya seharusnya pemerintah yang kibarkan bendera putih. Kan yang menyerah itu pemerintah, bukan rakyat. Jadi rakyat sebetulnya tahu bahwa dia mampu untuk melengkapi alat perlindungan dirinya secara solidaritas tadi itu. Karena itu sekarang dia tuntut balik tuh. Kalau kami siap untuk saling membagi oksigen, tabungnya mana? Masa kita mau disuruh bikin tabung sendiri itu? Lalu timbul problem lagi. Oke, kita import. Buset. Nah, ini kan dari setahun lalu mestinya stoknya udah ada nih. Pabrik-pabrik baja itu dirubah jadi pabrik industri kesehatan kan gampang sekali. Sekarang mesti import dari Cina dan jadi problem lagi itu. Kenapa mesti import dari Cina tuh? Apa industri kita nggak bisa bikin? Apa berarti ada fee lagi dari para importir? Jadi ini sebetulnya konsekuensi dari kekacauan pemerintah yang ngotot nggak mau menyerah tuh. Bahkan suruh lempar handuk dia nggak mau. Padahal handuknya itu udah di mana-mana disuruh pakai handuk tuh. Ya. Tapi saya khawatir gagasan soal bendera putih ini ya. Kalau kemudian rakyat betul-betul mengibarkan bendera putih. Nah, ini saya membaca di medsos gitu. Ada yang khawatir bahwa kalau sampai dikibarkan bendera putih nanti ketahuan Pak Dudung, ini maksudnya Letnan Jenderal TNI Dudung bisa diturunkan kayak balihonya Habib Rizik Sihab. Tapi saya pikir enggak lah, karena sekarang Pak Dudung kan sudah naik pangkat, sudah jadi Letnan Jenderal dan jadi Pangkostrat. Jadi tidak pegang teritorial lagi, bukan Pangdam Jaya lagi. Ya, dan Pak Dudung sekarang dia mesti bikin konsep baru tuh, bahwa baliho itu pada waktu dia jadi Pangdam dan dia punya semacam affirmative action untuk melakukan itu. Karena dia Pangdam Jaya tuh. Tapi ini kalau dia pimpinan Kostrat itu satu Indonesia tuh. Karena repot nanti Pangkostrat mesti kerain pansel seluruh Indonesia untuk nurunin bendera putih rakyat kan, itu juga ongkosnya lebih berat. Jadi kalkulasi ekonomi Pak Dudung pasti menganggap ya nggak apa-apa kah dikibarin bendera putih. Jangan-jangan juga Pak Dudung yang duluan kibarin bendera putih juga kan. Karena dia paham keadaan rakyat, mesti begitu tuh. Jadi sekali lagi kita ada di dalam suasana antara marah dan putus asa tuh. Tapi kita tahu bahwa kalau rakyat kibarin bendera putih itu artinya serius. Dan saya mendorong semua kita itu kibarin bendera putih di rumah masing-masing supaya terlihat ada solidaritas untuk menuntut pemerintah bertanggung jawab. Karena ini semua tanggung jawab pemerintah yang dari 20 bulan lalu sok-sok tahu dan mengabaikan seluruh pengetahuan akademis dari kalangan epidemiologis. Dan sekarang kita terima akibatnya kan. Nah, oke. Mari kita tinggalkan dulu topik soal COVID, dan ini masih akan jangka panjang kelihatannya, meskipun PPKM hanya sampai tanggal 20, kita bisa menduga bahwa kasusnya akan lebih panjang lagi. Nah, sekarang kita bicara soal pemerintahan. Ini saya membaca sebuah berita. Ini Bu Sri Mulyani kembali, ini ada yang bilang ini curhat lah Bu Sri Mulyani, atau sebenarnya nunjuk diri sendiri, karena beliau menyatakan bahwa ego sektoral masing-masing kementerian itu membuat Indonesia tidak bisa maju. Jadi selama masih ada ego sektoral, kata dia, ya Indonesia akan seperti begini-begini saja. Ini saya jadi bingung kok muncul ada istilah ego sektoral kementerian. Bukankah menteri itu seperti dikatakan oleh Pak Jokowi waktu kampanye dulu tidak ada visi menteri, yang ada itu visi presiden. Ini Sri Mulyani selalu masuk dalam ironi itu. Karena dia tahu apa yang terjadi di kabinet itu. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dinasti istana itu mempermainkan insider trading dengan info-info strategis itu. Dia tahu bagaimana konglomerat oligarki yang besar-besar itu ngemplang pajak di depan mata dia dan didiamkan oleh presiden itu. Dia tahu bagaimana kong-kalingkong partai dalam upaya untuk ambil keuntungan dari COVID ini. Sri Mulyani tahu semua yang terjadi di istana. Lalu dia dengar apa yang diucapkan oleh Bank Dunia.
Nah sekarang dia bikin komentar itu sebetulnya untuk mengadu pada Bank Dunia bahwa dia tahu kan itu, dia bilang bahwa ini ego sektoral. Jadi kita lihat sekuensisnya tuh. Begitu Bank Dunia bilang Indonesia terpuruk, yang bereaksi pertama justru Sri Mulyani. Sri Mulyani mau bilang bukan gue yang bikin Indonesia terpuruk, tetapi ego sektoral tuh. Dengan kata lain, Sri Mulyani mau tegur Presiden Jokowi bahwa kenapa Presiden Jokowi membiarkan ego sektoral, padahal visi Presiden dari awal adalah kesatuan itu, koordinasi. Jadi buat apa ada Menko koordinasi, Menko segala macam, tapi koordinasinya nggak jalan. Nah, orang akan tuntut bahwa ini bukan lagi Menko-nya yang harus diperkarakan, tapi presidennya sebagai Menko dari segala Menko. Jadi terlihat betul bahwa Sri Mulyani tahu ada perselisihan antara Airlangga dan Pak Luhut dalam soal kebijakan memutuskan mana yang mesti dijadikan esensial nggak esensial. Sri Mulyani mendengar semua itu, tapi dia mestinya Sri Mulyani juga yang angkat bendera putih kan, atau sekaligus lempar handuk ke muka menteri-menteri yang dia sebut ego sektoral kan. Memang ngapain dia ngadu-ngadu doang gitu. Jadi saya kenal Sri Mulyani, teman baik saya tahu mentalnya sebagai fighter, saya tahu bapernya itu juga tinggi itu. Nah kemarahan Sri Mulyani hari ini itu juga dianggap sebagai lip service doang, kalau dia cuma sekedar ngomel-ngomel. Lakukan sesuatu yang bisa membuktikan bahwa dia tahu apa yang terjadi dan dia mesti kasih kritik. Ini kan mak-mak aja nggak ngomel-ngomel begitu di WA. Mak-mak punya solusi. Ini masa Sri Mulyani bawa motor bebek kasih sen dua-duanya kiri kanan tuh nggak jelas mau kemana kan, sennya kiri ke kanan nggak jelas. Ya, nah ini meskipun disampaikan Sri Mulyani ini dalam penandatanganan semacam kerjasama dengan Bappenas dan mereka mengintegrasikan sistem, tetapi kan seperti efek bola biliar kita tahu itu tembakannya kemana-mana itu ya, Bung Rocky. Tidak sekedar dia bicara dengan Bappenas, tapi dia kemana, dia jelas menuju banyak sisi yang ingin dia sentuh. Karena kita tahu kan berkali-kali, bukan hanya pertama kali ini Sri Mulyani mengeluhkan soal birokrasi di Indonesia, yang kemarin ketika Menteri Presiden minta investasi masuk, Sri Mulyani bicara bahwa para investor kalau masuk ke Indonesia itu kepalanya mumet karena birokrasinya parah. Nah sekarang bicara soal ego sektoral. Jadi menurut Anda ini kalau dari sisi politik ini sinyal apa? Ya sinyal yang sudah kita beritahu dari awal bahwa ada investasi atau pembusukan di kabinet. Sebenarnya bahkan dari periode pertama udah bicara tentang dia bingung bagaimana nyiapin uang untuk membiayai 10 juta lapangan kerja yang diminta oleh Jokowi kan. Jadi Sri Mulyani orang pertama yang tahu bahwa Jokowi ini lip service doang kan, itu soalnya tuh. Tapi saya bisa analisis bahwa Ibu Sri Mulyani atau sebagian dari kabinet masih berpikir bahwa ini bisa diselamatkan dengan mengumpulkan kembali sisa-sisa energi di kabinet. Padahal kabinet sendiri udah lumpuh, udah jadi bebek lumpuh tuh. Nggak bisa lagi orang percaya apa satu pun kebijakan kabinet, nggak ada orang yang percaya. Nah Sri Mulyani paham itu, sekali lagi dia menyaksikan bagaimana korupsi terjadi di depan matanya tuh. Tapi dia mau bilang apa? Karena dia nggak punya partai politik. Jadi mau ngapain Sri Mulyani itu? Sebagai teknokrat juga udah gagal karena tidak mampu untuk memperlihatkan teknokrasi di dalam kebijakan. Teknokrasi itu artinya luruskan aja metodologinya dan jangan terpengaruh oleh ideologi ini. Sekarang Sri Mulyani siksak antara ideologi dan metodologi, maka dia kejebak tuh. Hasil dari kejebak itu adalah ngadu bahwa ya itu ego sektoral, itu bahasa yang orang udah hafal. Nah, sebagai sahabat saya ingin sebetulnya ada semacam ketegasan. Dulu kita tahu Sri Mulyani orang yang mampu bahkan melawan SBY itu dalam upaya untuk mempertahankan kebijakan tuh. Tapi dia juga membela SBY di sidang PBB ketika SBY seolah-olah tidak diberi waktu untuk berpidato tuh. Jadi Sri Mulyani orang yang lurus sebetulnya. Sayang aja dia masuk di dalam lingkaran orang-orang yang bengkok tuh. Nah harusnya dia tetap lurus, kan separuh bengkok, karena separuh bengkok juga. Ya, nah, kalau ya dengan background pemahaman Anda tentang Ibu Ani tadi, saya jadi berpikir apakah berbagai langkah, berbagai statement-statement yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani ini merupakan beliau ini kalau dalam pesawat yang mengalami turbulence itu pelan udah mulai menyiapkan emergency exit gitu. Ya mungkin juga Sri Mulyani udah
udah buka pintu darurat sebetulnya tuh. Karena sebagai kan Sri Mulyani adalah co-pilot sebetulnya. Karena status dia sebagai Menteri Keuangan, dia tahu keadaan. Dia tinggal bilang sama si pilot yang adalah presiden. Tapi pilotnya mungkin dia pakai maskernya di telinga sehingga nggak bisa dengar apa yang diucapin Sri Mulyani. Nah kita ingin sebetulnya Sri Mulyani kasih tahu betul bahwa kita masuk dalam turbulensi. So fasten your seat belt dan siap-siap untuk hard landing. Gitu. Maksudnya itu, jangan sekedar bilang ya itu ego sektoral. Itu artinya mau lempar tanggung jawab juga sebetulnya. Kan saya bisa baca sebetulnya Sri Mulyani ini orang internasional di mana reputasinya juga diukur berdasarkan parameter-parameter internasional. Jadi dia mau bilang itu bukan saya ya, karena ini ada ego sektoral tuh. Tapi internasional mungkin paham itu sebagai akibat dari polisi yang tidak utuh setiap sidang kabinet. Itu internasional bisa paham, tetapi investor nggak mau peduli. Investor nganggap itu urusan lu lah, ngapain lu ngadu-ngadu soal itu. Kita cuma mau ada iklim yang betul-betul utuh itu. Jadi sekali lagi Sri Mulyani terjebak sebetulnya antara mau hard landing atau muter-muter sampai afternya habis udara tuh. Kan saya kira dalam posisi seperti beliau itu satu ada reputasi yang mesti dijaga gitu ya. Karena bagaimanapun ini kalau kemudian betul-betul hard landing ini akan menjadi catatan buruk, jadi nokta hitam dalam perjalanan karir dia. Di luar itu yang jauh lebih penting ini dia bertaruh bukan hanya soal reputasi pribadi tapi reputasi sebagai sebuah bangsa ketika kita gagal mengelola pandemi dan kemudian gagal mengelola krisis keuangan dan kemudian terjadi hard landing. Ya itu yang mesti diingatkan pada pada Ibu Sri Mulyani bahwa dia itu tetap dianggap sebagai orang yang nggak punya kepentingan politik, karena hanya ingin pulang ke Indonesia untuk merawat Republik, overhaul segala macam mesin politik di sini, mesin birokrasi. Tapi dia gagal. Jadi kalau nanti ada ukuran Presiden Jokowi gagal menghadapi pandemi dan gagal menghadapi ekonomi, maka Sri Mulyani akan diseret sebagai juga yang bertanggung jawab. Nah ini sebetulnya yang saya ingin ucapkan semacam dukungan moral supaya Sri Mulyani bikin semacam kitchen kabinet aja untuk mempersiapkan bagaimana supaya nanti kalau terjadi sesuatu ada 3-4 orang menteri yang siap untuk mengatakan kami bertanggung jawab. Dan pertanggungjawaban itu bukan dengan ngikutin presiden, tapi lakukan sesuatu yang berseberangan dengan presiden. Itu namanya tanggung jawab. Kalau ngikut, wah saya tanggung kita kejebak sama-sama, kejeblosan, bukan. Moral dari seorang pemimpin itu adalah siap untuk bahkan berselisih dengan pimpinannya kalau keadaan betul darurat. Kan itu intinya. Apalagi sebagai seorang teknokrat, dia tahu bahwa nggak ada tuh kebijakan yang betul-betul dihasilkan secara teknokratik. Semuanya ada tukar tambah politik. Sri Mulyani paham itu. Tapi sekali lagi, kalau dia paham, mestinya ada langkah radikal pada dia. Saya nggak minta dia mundur, itu mungkin belum bisa, tuh, kecuali ada 3-4 orang menteri yang sama mundur, itu ada efeknya. Tuh. Tapi boleh juga Sri Mulyani uji, bikin ini aja survei, supaya kalau dia mundur, apa akibatnya, kira-kira begitu. Nanti kita bantu bikin survei. Ya. Oke, saya kira ini penting pesan kita sampaikan, berhenti kepada Ibu Ani, berhenti curhat, mulai ambil langkah nyata. Ya, jadi sebagai bendahara negara, tentu dia pusing lihat APBN-nya kosong, brankasnya kosong. Tapi presiden kan nggak pernah ngerti bahwa brankas APBN itu bukan isinya uang, tapi isinya kebijakan, dan kebijakan itu yang membangkrutkan kita. Jadi sekali lagi politik Indonesia sedang dipercayakan pada beberapa orang di luar yang berupaya untuk menuntut presiden kibarkan bendera putih, dan rakyat dan mahasiswa bersama-sama dengan orang-orang ini bikin organisasi baru, yaitu kibarkan bendera putih. Nah, kita ingin Sri Mulyani juga lakukan hal yang sama, supaya dia bagian dari perubahan. Jangan dia jadi bagian dari kejatuhan. Kalau masih mungkin. Iya. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Ya, salam sehat.